Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifadli dari Kelompok 4. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan codingan dari binary search dan sequential search, eh, dan sedikit menjelaskan bagaimana codingan yang saya buat. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan buat. Nah, ini adalah variabel yang saya gunakan untuk coding ini. Di sini ada i untuk perulangan, n adalah untuk jumlah array yang saya gunakan. Karena di sini ada 18 nilai, maka di sini saya masukkan 18. Find adalah angka yang ingin kita cari. Karena kelompok 4 diminta untuk mencari angka 36, maka saya masukkan 36. Dan found untuk membantu kita dalam menentukan apakah data itu ada atau tidak. Nah, kita masuk ke dalam perulangannya. Nah, di sini di perulangan baris ke-10 ini sudah biasa ya. Karena i lebih kecil dari n, karena jumlah data yang kita punya itu adalah 18, maka saya masukkan n agar tidak perlu memasukkan 18 lagi. Karena jumlah data yang dimiliki variabel data juga sama, yaitu 18 atau n. Nah, jika data urutan i ini bisa angka 0 sampai 18, nilainya sama dengan find atau 36, maka variabel found dimasukkan nilai i ditambah 1. Misal i nya 3 ditambah 1 jadi 4. Kenapa ditambah 1? Karena array itu secara default, ataupun karena array itu dimulainya dari 0 bukan dari 1. Maka jika data yang dimasukkannya adalah jika urutannya yang ditemukan pada urutan 7 array, karena array dari 0, maka yang di outputkan adalah 6 bukan 7. Dengan begitu kita tambahkan saja 1 agar urutannya menjadi 7. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita gunakan found untuk menentukan apakah datanya ditemukan atau tidak. Untuk menentukan ada atau tidak, maka kita tinggal menggunakan found ini. Jika tidak ditemukan datanya, maka found akan bernilai 0. Kan jika ditemukan, nilainya akan diganti menjadi ini. Jika tidak, maka akan tetap 0. Dengan begitu, menggunakan logika seperti itu, kita bisa masukkan if lagi. Nah, kan jika foundnya 0, itu berarti datanya tidak ditemukan. Karena jika foundnya bernilai, berarti sudah memasuki tahap ini dan sudah ditemukan dan sudah memasuki perintah if. Tapi ini sedikit salah, kita masukkan kurawal dalamnya seperti ini. Karena di sini ada dua perintahnya, maka kurawal digunakan. Jika hanya satu perintah, maka tidak menggunakan kurawal jika tidak apa-apa. Sekarang kita tes codingnya. Ini. Nah, data 36 ditemukan pada urutan 7. Kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar ya 7. Tapi jika dipandang secara array, maka akan terhitung jadi 6. Kita coba buktikan. Nah, karena secara array dihitungnya dari 0 bukan dari 1, maka kita makan 1 untuk memberikan urutan yang lebih akurat. Nah, jika data yang tidak ditemukan, misal find-nya 2, otomatis kan found-nya tidak akan terisi karena tidak memenuhi syarat dari ini, maka akan memberikan output ini, data tidak ditemukan. Betul ya. Jadi sequential search terbukti
dan kita lanjut ke binary search. Nah, selanjutnya ke binary search ya. Saya akan mencoba membuatkan codingnya sedikit lagi untuk memberikan menentukan variabel-variabel dan data yang ingin saya masukkan. Kita mulai. Nah, seperti kasus yang tadi ya, karena nilainya berjumlah 18, di sini n-nya saya masukkan 18 dan saya juga masukkan variabel ke sini karena variabelnya bernilai 18. Karena nilai yang ingin kita cari adalah 36, sama seperti tadi, maka kita masukkan di 36. Sekarang kita masuk ke codingnya dan kita tentukan dulu variabel-variabel pada yang sudah saya buat ini. Nah, di sini kita bisa melihat variabel berikan nilai 0 karena array itu nilai paling awalnya urutan 0 dihitungnya. Kemudian akhir itu n kurang 1. Karena seperti yang tadi ya, bukan dari 1 tapi dari 0, maka sudah otomatis nilainya akan lebih kurang 1 dari nilai yang kita inputkan. Kemudian tengah, awal tambah akhir dibagi 2. Nah, bedanya dengan binary search, bedanya sequential search dengan binary search. Sequential search akan mencari secara beruntun dari nilai paling awal dari 0, sedangkan binary search akan mencari nilai dari tengah. Jika nilai yang ditemukan pada tengah itu ternyata lebih kecil dari nilai yang ingin kita cari, maka nilai akan mencari lebih ke atas lagi, atau mungkin ke ruas kanan ya, akan ditambahkan urutannya. Yang sebelumnya misalkan tengahnya adalah 7, karena nilai yang kita cari ternyata lebih besar dari yang kita dapatkan, maka akan dipindahkan urutannya atau ditambah urutannya yang dicari menjadi 8 misal urutannya. Dan jika di 8 saya temukan, maka sudah berhenti codingnya di sana. Dan jika ternyata nilai yang kita cari itu lebih kecil dari nilai yang kita dapatkan dari array ini lebih kecil dari variabel dari nilai yang kita cari, maka nanti akan dikurangi akhirnya, bukannya jadi 19 lagi atau bukannya jadi 17 lagi, nanti jadi 16, tapi tetap dibagi 2 agar menurun nilai urutannya dan ditemukan nilai yang sama dengan pada array ini gitu. Nah, kita coba mulai untuk perulangannya. Nah, ini adalah perulangan menggunakan while ya. Tadi menggunakan for, karena for itu sudah ditentukan dengan angkanya. While digunakan untuk menentukan logikanya gitu. Jika while lebih kecil atau sama dari akhir, maka akan dilakukan perintah seperti ini. Menggunakan for juga bisa, cuman agak susah untuk penerapannya, maka penggunaan while lebih cocok untuk logika seperti ini. Nah, saya akan jelaskan sedikit ya. Jika data tengah lebih kecil dari cari, maka awal tambah tengah sama dengan tengah tambah 1. Nah, jika data tengah lebih kecil dari cari, misalkan data yang kita cari itu adalah 36, tapi ternyata ketika dibandingkan dengan data tengah, itu data tengah lebih kecil dari yang nilai yang kita cari, maka perintahnya akan berhenti di sini, akan memberikan awal sama dengan tengah tambah 1. Jika kita asumsikan bahwa awal ini masih kecil daripada akhir gitu. Namun jika awal ini sudah sama dengan akhir, maka programnya akan selesai dan akan memberikan output data tidak ditemukan, karena awal ini sudah melebihi nilai akhir. Itu berarti kan dari urutan awal sampai akhir itu tidak ditemukan nilainya, karena selama terus menerus dicari tidak ditemukan. Nah, kemudian kita ke baris 14. Jika data tengah sama dengan cari,
maka data ditemukan pada urutan ke D persen D, cari tengah tambah 1 seperti yang tadi ya, karena array itu dari 0 bukan dari 1, maka harus tambahkan 1. Nah, jika data tengah itu sama-sama cari atau nilai pada data array data itu sama dengan nilai yang kita cari yaitu 36, maka tinggal outputkan data ditemukan pada urutan ke D. Itu sudah pasti datanya sudah ditemukan. Nah, else jika karena ini kan sudah ditentukan lebih kecil, ini sama dengan, berarti di sini lebih besar dari nilai data tengah lebih besar dari yang cari, maka akan dikurangi tengahnya, sehingga dari tengah akan mundur urutannya dari misal dari 7 ke 6 ke 5 ke dan seterusnya sampai ke 1. Nah, jika dari tengah sampai 1 itu ternyata masih tidak ada, maka akan kembali ke atas, akan dicari ke atas lagi dari tengah lagi. Dan jika tetap masih tidak ada, maka kodenya akan selesai di sana. Untuk membuktikan hal tersebut, saya akan lanjutkan sedikit codingnya. Nah, pada base 20 jika awal lebih besar dari akhir atau urutan kita ternyata melebihi dari batas akhir, maka kita buatkan data tidak ditemukan. Karena seperti yang saya katakan tadi, dari tengah akan turun ke bawah dulu, dan jika dari bawah tidak ditemukan, maka akan kembali ke tengah dan ke atas. Dan jika dari atas tidak ditemukan terus menerus, maka awal ini akan melebihi akhir, dan jika kondisi tersebut dipenuhi, maka terbukti data tidak ditemukan. Kita akan coba codingnya. Oh, ada kesalahannya. Oh, ini. Ini breaknya tidak ketinggalan. Kalau tidak pakai break, maka akan terjadi error seperti tadi ya. Karena memang pada awal ini tidak terpenuhi si nilainya gitu, berkecil sama dengan akhir, karena kan sudah ditemukan, berarti tidak akan melakukan perintah ini ataupun ini, akan tetap di sini terus karena sudah ditemukan nilainya. Jadi kita akan ulang. Nah, data ditemukan pada urutan ke-36. Oh, salah ini ya. Nah, harusnya ini tambah persen D, karena nanti akan dilihat dari urutannya. Variabel pertama akan mencari urutan pertama dari kiri, variabel kedua akan mencari urutan kedua dari kiri juga. Kita coba lagi. Nah, sudah betul ya, data 36 ditemukan pada urutan ke-7. Kita coba buktikan. 1 2 3 4 5 6 7 terbukti ya, urutan 7. Dan bagaimana kita cari angka yang tidak ada pada list ataupun pada data, misal 2. Nah, data tidak ditemukan karena dari pencarian ataupun logika ini, angka 2 tidak ditemukan ataupun tidak ada yang cocok dengan data tengah dan data cari, maka akan tidak ditemukan karena awal ternyata lebih besar dari akhir, maka data tidak ditemukan. Sekian penjelasan coding dari saya. Detail lebih jelasnya lagi dari bagaimana logika ini terjadi ataupun tracingnya seperti apa akan dijelaskan oleh Salma. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tracing codingnya. Pertama-tama kita definisikan dulu indeks arraynya. Dimulai dari angka indeks 0, angka 1, indeks 1, angka 3, indeks 2, angka 9, indeks 3, angka 11, indeks 4, angka 18, indeks 5, angka 24, indeks 6, angka 36, indeks 7, angka 41, indeks 8, angka 46, dan seterusnya sampai indeks terakhir itu ada indeks 17 angka 11. Oke, langkah selanjutnya di sini kita ada file-nya sama dengan 36 dan font-nya itu sama dengan 0. Langkah selanjutnya yang pertama adalah
kita di sini ada i sama dengan 0 karena di sini dibaca for i sama dengan 0. Sekarang kita tentukan dulu syaratnya. Yang pertama ini i kurang dari 18. Dan bawahnya ini tulis i sama dengan 0. Kemudian i-nya berapa? I-nya kan tadi 0. 0 kurang 18. Apakah 0 kurang dari 18? Ya. Jika ya, maka selanjutnya tulis kita array i sama dengan find. Nah, selanjutnya di bawahnya ini array i-nya berapa? Kan tadi array i-nya sama dengan 0 kan. Terus sama dengan find-nya. Find yang dicari itu angka yang dicarinya 36. Kita tulis bawahnya lagi array 0 sama dengan 1 sama dengan 36. Apakah 1 sama dengan 36? Tidak kan? Maka kita ulangin lagi seperti yang pertama, i sama dengan 1, tapi selanjutnya terus 1, apakah 1 kurang dari 18? Jawabannya ya. Jika ya, maka tadi langsung lagi array 1 sama dengan 36. Nah, selanjutnya array 1 ini berapa tadi? Angka 3 kan? Apakah 3 sama dengan 36? Jawabannya tidak. Maka kita ulangin lagi seperti yang sebelumnya. Di sini i sama dengan 2. Selanjutnya apakah 2 kurang dari 18? Jawabannya masih iya. Lanjut lagi array 2. Array 2 sama dengan 36. Array 2 ini berapa? Array 2 kan di sini 9. Kita tulis di bawahnya 9 sama dengan 36. Sama dengan 36. Tidak kan, maka lanjut lagi dari awal sampai i sama dengan 3. Dan di sini apakah 3 kurang dari 18? Jawabannya iya. Kita tulis lagi di sini array 3 sama dengan 36. Array 3 berapa? Array 3 kan di sini 11. Apakah 11 sama dengan 36? Jawabannya masih tetap tidak. Maka kita ulang lagi. Kita tulis di sini lagi i sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 18? Jawabannya ya. Kita tulis lagi di sini array 4. Array 4 sama dengan 36. Array 4 berapa? Array 4 di sini 18 kan. Dan di sini tulis 18 sama dengan 36. Jawabannya tetap tidak kan. Kita ulang lagi. Kita coba lagi i sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 18? Ya, masih ya. Di sini array 5, berarti array 5 kan sama dengan 36. Array 5 berapa? Array 5 sama dengan kan 24 kan, angka 24. Apakah angka 24 sama dengan 36? Jawabannya tetap tidak. Selanjutnya kita lanjut lagi. Kita tulis i sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 18? Ya, benar. Maka kita tulis di sini array 6 sama dengan 36. Nah, kita lihat nih array 6 ini angka berapa? Array 6 sama dengan 36 kan? Apakah 36 sama dengan 36? Iya kan, benar. Nah, jika benar, kita di sini tulis di sini found sama dengan 1 dan foundnya
kita tulis di bawah lagi. Di sini bawahnya kita font sama dengan 6. Setelah itu di bawahnya kita ketik break. Nah, jika udah break ya berarti sudah selesai programnya. Nah, berarti ketemu nih di sini fontnya sama dengan 6. Nah, jika kita lihat program sebelumnya, jika font sama dengan 0 bukan, kalau sama dengan 0 kan berarti nggak ada kan, data yang dicarinya tidak ada. Nah, berarti kita ketemu nih data find-nya kan 36. Data find ini ada pada data ke 6. Selesai gitu. Selanjutnya kita coba tracing yang kedua, tracing binary. Yang pertama kita tentuin dulu, definisikan dulu indeks array-nya. Indeks array sama dengan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gini kan. Indeks 0 sama dengan angka 1, indeks 2 9 ini, dan ada indeks terakhir ini indeks 17 angka 101 kan. Nah, di sini kita ada n-nya 18. N18 itu ini nih, ada 18. Find-nya 36, font-nya 0. Nah, first-nya sama dengan 0 kan. Nah, last-nya ini n kurang 1, n-nya kan 18 dikurangi 1 sama dengan 17 kan. Nah, selanjutnya kita di sini ada middle-nya ini first ditambah last bagi 2. First-nya 0 ditambah last-nya 17 dibagi 2 sama 17 dibagi 2 sama dengan kan 8,5 kan, tapi kita di sini tulis 8. Selanjutnya kita di sini ada while first kurang dari sama dengan last kan. Kita ini di sini di mana while firstnya dikurangi sama dengan last ini kan. Nah, di bawahnya gini, kita firstnya kan tadi 0, apakah 0 kurang dari sama dengan 17 gini kan, 17 ya kan, iya. Nah, jika ya, maka kita langsung ke yang if array middle ini, kita pindahin sini. Nah, array middle-nya kan tadi 8 kan, array 8 kurang dari 36 find. Nah, array 8 berapa nih? Array 8 kan tadi 42 kan. Nih array 8 angka 42 kan. Nah, di sini kita tulis 42. Apakah 42 kurang dari 36? Tidak kan? Jika tidak, kita ke bawahnya kita coba pakai yang else if ini. Kita pindahin sini. Nah, kita pindahin, salah, bentar. Di sini. Nah, array 8 sama dengan 36. Array 8 kan 42. Apakah 42 sama dengan 36? Tidak kan? Maka kita langsung coba yang ketiganya, yaitu yang pakai else ini nih. Nah, kita tulis di sini
self let's-nya sama dengan middle kurang 1 kan. Nah kita ini let's sama dengan middle-nya berapa? Middle-nya kan 8 dikurangi 1 sama dengan 7 kan. Nah 7 udah gitu, kita di bawahnya ini middle sama dengan first ditambah let's bagi 2. Nah middle dengan first-nya tadi kan first-nya tetap 0 ya, first-nya 0 ditambah let's-nya 7, ini nih yang baru ini, tambah 7 bagi 2 sama dengan 3 kan. Nah selanjutnya ini nih yang ini if first bukan, kita lanjut lagi ke yang awal ini nih, if array middle, kita tulis di sini ini kan array middle kurang dari 36. Iya 36. Array middle-nya kan udah ganti ya, middle-nya ini 3 ya. Kan di sini tadi kita udah nyari lagi 3. Nah, selanjutnya array 3 berapa nih? Array 3 kan 11 kan. Kita tulis di sini 11. Apakah 11 kurang dari sama dengan 36? Ya. Nah, jika ya, maka kita lanjut ke sini. First sama dengan middle ditambah 1. Nah, first kita tulis di sini lagi, first sama dengan middle-nya kan 3 ya. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, di sini kita tulis middle sama dengan 4. Ini first ditambah left bagi 2. Nah, sini kita ininya middle, firstnya kan 4 kan nih, firstnya 4 ditambah less-nya berapa? Less-nya tadi less-nya itu 7 ya, nih less-nya 7 dibagi 2 sama dengan 7 kan. Selanjutnya kita coba dari awal, coba lagi nih dari yang sini, 7, apakah 7 kurang dari sama dengan 17 ya, let's-nya 17 ya kan. Nah, jika ya, maka kita tulis di sini begini, di bawahnya 7 kurang dari sama dengan 17 ya kan. Maka 7 kurang dari sama dengan 17 ya. Nah, jika ya, maka kita sama kayak tadi, if array ini nih, yang ini di bawahnya kita coba lagi
Bentar. Sini saya tulis array middle-nya 7 kan, 7 kurang dari 36. Array 7 berapa? Array 7 kan 41 kan. Nah, di sini kita tulis lagi array 7 41. Apakah 41 kurang dari 36? Tidak kan? Tidak. Maka kita lanjut lagi ke yang else if kayak tadi. Kita tulis else if array middle sama dengan find. Ini kan. Nah, selanjutnya is array middle ini kita array 7 sama dengan find 36. Tidak. Maka kita lanjut lagi ke yang else ini. Else let's sama dengan middle kurangi 1. Nah, di sini kita tulis lagi let's middle-nya 7 dikurangi 1 kan sama dengan 6 kan. Nah, lanjut middle, kita cari middle sama dengan first ditambah last bagi 2. Nah, di sini kita cari lagi. Ini kita ketik middle sama dengan firstnya tadi 4 ya. Ini kan firstnya 4 kan. Bener, firstnya 4 ditambah lastnya tadi 6. Maka 4 ditambah 6 bagi 2 kan sama dengan 5 kan. Nah, di situ kita tulis lagi yang kayak gini nih. Yang ini kita tulis di bawahnya. Nah, sini terus array middle-nya tadi berapa? Middle-nya kan 5 kan. Middle 5 kurang dari find-nya kan 36 kan. Nah, lanjut lagi array 5 berapa? Indeks 5 berapa? Indeks 5 kan 24 kan. Kita tulis di sini 24. Apakah 24 kurang dari 36? Iya kan? Nah, jika ya, kita bisa langsung ke ini. First sama dengan middle ditambah 1. Nah, sini kita tulis first, kita cari firstnya sama dengan middle-nya tadi 5 kan. 5 ditambah 1 sama dengan 6 kan. 6. Nah, lanjut lagi middle-nya. Terus di sini middle sama dengan first ditambah last bagi 2. Nah, setelah itu kita ini lagi.
6 dibagi 2. Nanti di sini kan middle sama dengan firstnya berapa? Tadi firstnya kan 6 ditambah let's-nya tadi kan ini kan, nah ini let's-nya 6 kan, 6 ditambah 6 ditambah 6 bagi 2 sama dengan 6 kan. Nah sekarang kita lanjut ke yang sini kayak gini, apakah 6 kurang dari sama dengan 17? Iya kan? Nah jika ya, maka di sini kita ulang lagi yang kayak ini, kita coba lagi, kita tulis lagi array 6 ya, berarti di sini array 6 kurang dari 5 3. Nah gini, terus habis itu array 6, kita lihat array 6 itu indeks array 6 ini angka berapa? 36 kan. Nah maka ini kita tulis 36. Apakah 36 kurang dari 36? Iya kan? Nah jika ya, maka sini kita tulis font sama dengan middle. Nah terus habis itu tulis di sini font sama dengan middle-nya 6 ya, middle-nya 6 ya. Nah maka setelah itu udah deh, kita tulis di sini break. Nah selesai, break dengan selesai. Nah setelah itu kita bisa cek nih ntar yang di program sebelumnya apakah benar 6 data yang dicari ada pada data ke 6. Maka dari itu di sini tracing kita udah selesai ya, selesai. Terima kasih.